إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمن المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Rawahu Tirmizi. Siapa yang di antara kalian pagi harinya dia merasakan nikmat aman dirinya, aman keluarganya, aman lingkungan sekitar tempat dia tinggal. Yang kedua, badannya sehat, tak sakit kepala, tak sakit kaki, tak sakit jantung, tak sakit paru-paru, badannya sehat. Yang ketiga, wa indahu qut yaumihi, ada yang dimakannya di hari itu. Maka kata Nabi, fa ka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia semua ini dikumpulkan kepada dia. Kita sibuk cari dunia, rupanya dunia itu diwakili oleh tiga hal. Yang pertama aman, yang kedua sehat badan, yang ketiga makan. Alhamdulillah, Allah berikan kita tiga nikmat itu, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk melakukan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan bagi laki-laki, yaitu salat berjumat di masjid. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat yang luar biasa, tidak sembarang orang Allah berikan kepadanya. Meskipun ayahnya seorang nabi, meskipun anaknya juga seorang nabi, meskipun ponakannya seorang nabi, tidak Allah berikan kepada anak Nabi Nuh Kan'an, tidak Allah berikan kepada ayah Nabi Ibrahim Azar, tidak Allah berikan nikmat itu kepada paman Nabi Muhammad Abu Talib. Tapi nikmat itu Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan khatib di awal khutbah kecuali alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita berselawat kepada beliau. Nabi bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Al-bakhil, orang pelit, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang ketika namaku disebut lalu dia tidak berselawat kepadaku. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya." Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihah, adapun amal saleh, khairun 'inda rabbika, sebaik-baik bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk dari Jumat kedua dari bulan Ramadan, yaitu tanggal 14 Maret dan 14 Ramadan 1446 Hijriah. Tidak terasa, begitu waktu sangat cepat. Kemarin rasanya setahun lalu Ramadan, kemudian ternyata sekarang udah Ramadan pula lagi. Baru awal-awal rasanya Ramadan, berat rasanya, tapi sekarang ringan karena sudah jalan 14 hari. Tidak terasa. Bulan Ramadan Allah sebut dalam Quran, ayyaman ma'dudat, waktu hari-hari yang dia hanya sedikit.
Dalam setahun 29 atau 30 hari. Tidak terasa bahawa Ramadan hanya tinggal 15 atau 16 hari lagi. Bagi orang-orang yang beriman, maka dia gunakan sebaik-baik mungkin bulan ini, bulan yang paling efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rawahu Muslim. Kalau bulan Ramadan datang, Allah buka pintu surga selapang-lapangnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan waktu itu setan yang dibelenggu. Dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, dia menceritakan, dulu ada dua orang ketemu dengan Nabi di Madinah, yang mana dua orang ini mereka masuk Islamnya sama. Yang si A satu, si B satu. Yang si A setelah dia masuk Islam, dia semangat beribadah, saking semangatnya dia pun mati syahid. Dan si B setelah masuk Islam, ya mungkin biasa saja, dan dia juga tidak mati syahid, namun wafatnya setahun lebih lama daripada yang si A. Ketika itu Talhah bin Ubaidillah dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, dia melihat dua orang ini. Si A semangat beribadah, mati syahid. Si B biasa saja, tidak mati syahid. Dalam mimpinya dia melihat bahawa yang masuk surga lebih dulu si B, bukan si A. Pikiran dia mungkin si A semangat beribadah, mati syahid. Si B tidak, tapi justru si B lebih dulu masuk surga. Maka ketika itu dia pun tersentak dari tidurnya, dan dia ceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rupanya para sahabat pun heran, kok bisa pula si B lebih dulu masuk surga daripada si A. Kemudian sampailah ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Dan ketika itu Nabi pun mengatakan, apa yang membuat min aidzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran kalau memang si B lebih dulu masuk surga daripada si A? Ketika itu sahabat-sahabat termasuk Talhah bin Ubaidillah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah si A dia semangat beribadah mati syahid, kok belakangan dia masuk surga?" Kata Nabi, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah si B dia meninggalnya dan dia di dunia masih ada waktu setahun lagi daripada si A? Kalau sekiranya si A meninggalnya 2024, dia 2025. Belakangan setahun daripada si A dia wafat. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adraka Ramadana fasamahu." Dan dia berjumpa Ramadan sekali lagi, dan dia berpuasa di bulan itu. Ditambah lagi solat-solat dia, sujud-sujud dia ketika selama setahun itu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan dia lebih dulu masuk surga. Adraka Ramadana fasamahu. Ketemu Ramadan sekali lagi dan dia berpuasa. Falama bainahuma ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan bahwa jarak surga si B daripada si A lebih tinggi melebihi jarak langit dan bumi. Kaum muslimin, Ramadan tu sekarang dah 14 hari. Tinggallah 15-16 hari lagi. Mana tahu ni Ramadan terakhir bagi jamaah sekalian. Maka maksimalkan sebaik-baik mungkin bulan-bulan ini yang tinggal separuh ini. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara amalan utama di bulan Ramadan, salah satunya adalah baca Al-Quran. Allah mengatakan dalam Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan, disitulah Allah turunkan Al-Quran. Makanya bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran, bulan yang mulia. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara keutamaan bulan Ramadan, dan Ramadan diutamakan karena Quran turun padanya. Ketika Quran turun lewat malaikat Jibril, maka malaikat yang paling mulia dari semua malaikat, malaikat Jibril. Ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia dari sekian Nabi yang ada. Ketika Al-Quran turun kepada para sahabat, maka sahabatlah generasi yang mulia. Khairun qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat ini, maka kuntum khaira ummah, kalianlah sebaik-baik generasi. Ketika Quran diturunkan di Makkah, maka sebaik-baik tempat adalah Makkah. Ketika Quran diturunkan di bulan Ramadan, tadi kita sebutkan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Tidak ada disebutkan dalam Quran nama bulan dari 12 bulan kecuali bulan Ramadan. Zulqa'dah tidak disebut dalam Quran, Zulhijjah tidak disebut dalam Quran, bulan Muharram tidak ada. Kalaupun ada secara umum saja. Ketika Al-Quran diturunkan
Ketika Al-Quran disibukkan oleh orang-orang sibuk membaca Al-Quran, maka dialah sebaik-baik orang. Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mendakwah dan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kita tidak heran bagaimana dulunya para ulama salaf, mereka semangat di bulan Ramadan baca Quran. Contohnya Imam Qatadah, seorang ulama tafsir, di luar Ramadan dia khatam Quran 7 hari sekali. Kalau sudah masuk Ramadan pertama sampai 20, dia khatam Quran 3 hari sekali. Berarti sehari itu 10 juz. Kalau sudah masuk Ramadan 21 sampai 30, maka dia mengkhatamkan Quran 1 hari sekali. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i disebutkan dalam satu riwayat, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan datang, dia mengkhatamkan Quran 60 kali khatam. Selama 30 hari 60 kali khatam. Berarti satu hari 2 kali khatam. Berarti satu hari 60 juz. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Harusnya kita berfikir, hari ini kita sudah masuk tanggal 14. Paling tidak kita sudah masuk 14 juz. Apakah jamaah sudah masuk 14 juz? Memang tidak harus wajib harus 14 juz. Tapi paling tidak waktu yang Allah berikan kepada kita selama 24 jam. 24 jam itu 1440 menit. 1440 menit. Quran yang standar biasa digunakan anak kita untuk tahfiz, satu juznya itu ada 10 lembar jemaah. 10 lembar itu coba kita bagi. Apakah kita satu lembar ini bisa baca Quran 3 menit? Kalau satu lembar kita bisa 3 menit, maka kalau 10 lembar satu juz itu bisa memakan waktu setengah jam, 30 menit. Allah berikan 1440 menit. Kita ambil aja 30 menit. Masih sisa waktu kita untuk hal-hal lain. Urusan-urusan kita 1410 menit. Karena Allah berikan 1440 dikurangi 30, masih sisa 1410 menit. Kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan harian kita. Kalau sekiranya kita baca Quran satu hari satu juz, maka selama 30 hari kita khatam sekali. Kalau sehari 2 juz, maka kita khatam 30 hari, yaitu 2 kali khatam. Selama 30 hari kita bisa 2 kali khatam, satu harinya 2 juz. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi di antara kaum muslimin banyak yang lalai. Kita kadang lebih sibuk baca WhatsApp. Kita kadang lebih sibuk melihat HP. Sementara HP anak-anak kita rata-rata sehari 8 jam. Dari 24 jam 8 jamnya lihat HP. Bahkan sampai 14 jam dia lihat HP. Betapa lalainya kita. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yataqarraba az-zaman wa takunu as-sanatu kasyahr wasyahr kal-jum'ah wal jum'ah kal-yawm wal yawm kas-sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat sampailah waktu cepat berputar, yang mana setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, satu hari seperti 1 jam. Kata para ulama analibat tafsir tentang hadis ini, salah satunya bahwa maknanya adalah bahwa umur orang makin hari makin pendek. Dan ada pula yang mengatakan maknanya adalah di akhir zaman ini keberkahan umur Allah cabut dari kita. Kalau orang zaman dulu dia duduk-duduk 2 jam 4 jam bisa dia 8 juz. Dia lagi di masjid selesai dia 2 juz. Kita duduk-duduk sekarang tidak ada yang bisa kita khatam baca dari Al-Quran. Lalai. Kalau orang zaman dulu mungkin 3 hari Quran selesai. Kalau kita mungkin setahun belum tentu khatam Quran. Sementara umur kita sama. Mereka 60, kita juga 60. Mereka 63, kita 63. Mereka 70, kita juga 70. Mereka 24 jam, kita juga 24 jam. Cuman mereka seminggu bisa khatam Quran. Sementara kita setahun belum tentu bisa khatam Al-Quran. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya ketika kelak nanti di hari kiamat kita menginginkan syafaat. Di antara yang bisa memberikan syafaat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang mereka sahibul Quran. Yuqalu li sahibul Quran iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayah allati taqra'uha.
Kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam harfun, walakin alif harfun lam harfun mim harfun." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran, maka Allah akan kasih dia kebaikan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau bapak-bapak sekian baca Quran alif lam mim, itu sudah dapat 30 kebaikan. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Kullu amal ibni Adam yuta'afu asyra hasanat illa sab'i mi'a dhifin." Setiap amalan anak Adam Allah lipat gandakan 10 sampai 700. Kalau dia 10, bisa saja dia 700. Alif lam mim, 30 minimal kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi di masa tua. Di masa tua ini kita sadar bahwa hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Sementara di masa muda susah orang untuk sadar. Di masa tua dia pun tersadar, dia ingin banyak beribadah. Waktu yang paling bagus dan amalan yang paling bagus digunakan, diamalkan di akhir-akhir masa tua adalah Quran, jamaah sekalian. Kalau jamaah ingin banyak salat di masa tua, lutut dah enggak kuat. Kalau jamaah sekalian ingin banyak sedekah, harus punya duit, harus punya harta. Kalau mau dibanyakkan umrahnya, harta dan fisik. Kalau mau haji, waktunya lama. Tapi di masa tua, untuk mendongkrak amal yang paling efektif adalah baca Al-Quran. Sambil duduk bisa kita baca Quran, berdiri juga bisa baca Quran, dan dia tidak butuh biaya. Berbeda dengan sedekah. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita singkirkan sejenak HP kita, jauhkan dia dulu, fokuskan kepada Quran, khususnya bulan Ramadan. Makanya disebutkan Imam Syafi'i, dia enggak ngaji, tak mau dia pengajian di bulan Ramadan ini. Dia fokus tilawah Quran. Sebagaimana disebutkan tadi, 60 kali khatam selama Ramadan. Satu hari 2 kali khatam 60 juz. Kalaulah sekiranya Imam Syafi'i dia baca Quran 1 juz 20 menit, 1 lembar 2 menit, 1 juz 20 menit, 1 jam 3 juz, dan 10 jam 30 juz, 20 jam itu 2 kali khatam 60 juz. Berarti bisa dikatakan waktu dia untuk tilawah Quran 20 jam. Bapak-bapak, berapa jam sehari baca Quran? Bagi orang yang terbiasa main juz-juzan, yang dia biasa baca Quran, mungkin bisa targetnya juz. Tapi jamaah sekalian, bagi kita yang tidak biasa, alangkah bagusnya pakai jam saja. Misalnya jam 7 sampai jam 8 saya baca Quran. Gunakan, mau dapat berapapun silahkan. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di bulan Ramadan yang tinggal setengah ini lagi, mari kita maksimalkan sebaik-baik mungkin. Allah beri kita umur, Allah beri kita kesempatan, kita perbanyak untuk tilawah Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minul muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.